Halo, berjumpa lagi bersama saya Ai Rohmawati, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Sumedang. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Kali ini akan membahas materi tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah? Sebelum kita berpikir tentang inquiry apresiatif, kita harus memahami dulu 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sasung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kita harus memberikan teladan, memberikan contoh, dan menjadi panutan bagi siswa-siswi kita. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu rule-based thinking, yaitu mengedepankan intuisi, kejujuran atau aturan, dan prinsip yang mendalam. Dan ada juga yang prinsip yang menganut prinsip end-based thinking, nilai-nilai agama, kemudian ada juga yang berpikir tentang care-based thinking. Prakarsa yang saya miliki dalam modul 1.3 dengan berpedoman pada kerangka Bagja, saya melahirkan sebuah prakarsa perubahan, yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Saya berharap peserta didik di masa yang akan datang itu peserta didik yang cakap dan bijak dalam menggunakan teknologi. Dalam tahapannya saya melakukan 3 rancangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai langkah apa yang harus dimulai untuk bisa mewujudkan prakarsa perubahan, yaitu membantu siswa menjadi cakap dalam teknologi. Saya juga mendapatkan saran dari beberapa teman sejawat mengenai cara-cara bagaimana kita bisa mengajak siswa lebih bijak menggunakan teknologi. Nah, dengan berpikir inquiry apresiatif, saya berpikir sesuatu yang merupakan kelemahan tetapi menjadi kelemahan bagi diri saya. Tidak semua siswa difasilitasi oleh gadget. Itu kekurangan sebenarnya. Tetapi dari kekurangan itu saya melahirkan sebuah solusi, yaitu untuk memanfaatkan Chromebook yang dimiliki oleh sekolah serta memanfaatkan laboratorium komputer untuk pembelajaran. Sehingga walaupun siswa tidak memiliki gadget dari orang tuanya, sekolah bisa memfasilitasi dan siswa tetap bisa berkenalan dengan teknologi. Tahapan yang kedua dalam kegiatan modul 1.3 ini adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil diskusi dan saran dari teman-teman semuanya, maka kita sepakat yang pertama itu kita mencoba dulu siswa menggunakan lab komputer untuk pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam melakukan latihan literasi sebagai persiapan AMDK. Kemudian karena kita juga memiliki Chromebook, siswa juga diajak untuk berkenalan memanfaatkan teknologi menggunakan Chromebook di-mix dengan penggunaan komputer sekolah. Tentunya dengan bantuan dari rekan-rekan yang menjadi pengelola lab komputer dan pengelola Tahap yang ketiga, kita melakukan refleksi. Refleksi yang pertama dilakukan bersama siswa. Siswa diminta mengungkapkan kesulitan